Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Oke, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang masalah garam dan terang ya, garam dan terang. Oke, saya siapkan slide-nya. Bapak Ibu Saudara semuanya boleh bersama-sama bisa belajar dengan lebih baik lagi. Oke, saudara. Nah, tadi malam kita sudah belajar ya tentang masalah bagaimana kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menggarami kita. Ya, nah, setiap perjanjian antara dua orang atau kelompok ya itu berarti mengikat kedua belah pihak ya. Mengikat kedua belah pihak. Jadi dari pihak Allah maupun dari pihak manusia. Jadi komitmen Anda, ajakan Paulus, saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu kalau bisa ya seyukyanya persembahkanlah dirimu, hidupmu, tubuhmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Ini adalah bentuk komitmen Anda. Anda sedang mengikat sebuah perjanjian dengan Allah. Nah, Allah terikat dengan Anda juga terikat dengan Allah. Nah, dulu bangsa Israel itu ketika Allah menyuruh Musa memimpin bangsa ini, Allah pernah mengikat perjanjian dengan mereka, bukan? Mengikat karena bangsa ini mau dijadikan bangsa milik kesayangan Allah sendiri, bangsa imam, dan bangsa yang kudus. Sehingga Allah berdaulat atas bangsa itu. Ya, jadi pemerintahannya disebut pemerintahan monarki. Jadi Allah langsung intervensi, Allah langsung memimpin bangsa itu. Segala sesuatu harus dilaporkan kepada Allah dan atas perintah Allah. Jadi ada submission, ada penundukan bangsa itu kepada Allah. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat ya bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh kita, dia adalah imam. Ya, dia akan membubui garam itu ke dalam kehidupan kita juga. Ada gambaran beberapa hal yang akan saya buat menekankan tentang covenant atau beret itu ya, beret atau covenant itu. Nah, supaya Bapak Ibu Saudara lebih serius dalam melakukan covenant, perjanjian dengan Allah ini ya. Ikatan janji Allah itu nanti Anda lihat ada dampaknya. Contoh ya, dalam Kejadian pasal 9. Anda tahu, pasal 6-nya itu kan cerita tentang Nuh. Pasal 9, Nuh itu sudah keluar dari kapal. Ya, sudah keluar dari kapal. Lalu Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Apa yang terjadi? Ketika hari itu ya, setelah habis hujan muncul matahari, lalu ada pelangi ya, seperti busur di langit itu. Nah, pelangi alangkah indahmu. Siapa yang nyiptain pelangi? Yang ciptain pelangi ya Tuhan ya. Nah, bukan si Agung ya. Kalau Agungnya kan pelukismu Agung gitu kan. Itu yang buat itu Tuhan ya. Kenapa Tuhan bikin pelangi? Nah, itu muncullah pertama pelangi itu di situ, dan itu merupakan tanda di mana Tuhan bilang, setiap kamu lihat pelangi, kamu diingatkan kembali akan perjanjianku dengan Nuh. Ketika itu Allah berjanji, aku tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah lagi. Itu perjanjiannya. Nah, aku tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah lagi. Nah, saudara, ikatan perjanjian itu dipegang baik-baik oleh si Nuh dan keturunannya. Amin. Nah, saudara, berikutnya ya ada contoh lagi dalam Kejadian pasal 13 itu tentang Abraham. Ya, di mana Allah mengeluarkan Abraham dari sanak saudaranya,
Lalu Allah mengikat janji kepada Abraham. Ya, Abraham, ya, upahmu sangat besar. Ya, upahmu sangat besar. Itu salah satu perjanjian Allah kepada Abraham. Aku akan menjadikan kamu, ya, berkat. Dimanapun engkau berada, engkau akan selalu menjadi berkat. Aku akan memberkati kamu, ya, begitu luar biasa. Bahkan dampaknya, saudara, Tuhan sendiri bilang, kalau ada orang yang memberkati kamu dan keturunanmu, mereka akan diberkati. Kalau ada orang yang mengutuk kamu dan keturunanmu, mereka akan kena kutuk juga. Jadi ada perjanjian, ya, antara Abraham dengan Nuh, dengan Allah. Tadi Nuh melalui busur atau pelangi itu. Lalu dengan Abraham, Allah berjanji juga. Nah, kalau Anda orang percaya, ya, Bapak orang percaya kan Abraham. Anda boleh mengatakan Abraham, keturunan Abraham sebagai orang beriman. Janji itu berlaku bagi Anda juga. Apa yang Tuhan pernah sampaikan, nyatakan kepada Abraham kala itu. Janji apa? Janji untuk diberkati. Hidup dalam berkat seperti itu. Itu merupakan covenant, ya, merupakan sebuah perjanjian, ya. Nah, saudara, terus saudara Anda melihat akhirnya bangsa Israel itu juga, ya, bangsa Israel juga diikat dengan perjanjian oleh Allah. Lalu berikutnya kemarin sudah saya bahas sedikit tentang Daud. Daud, ya, Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud. Tuhan berkata, Daud, ya, karena aku telah mendapatkan orang yang sangat berkenan kepadaku, sekarang tahtamu akan kekal untuk selama-lamanya. Nah, saudara, sekarang, ya, semua perjanjian dengan Allah dalam perjanjian lama itu selalu diakhiri atau ditutup closingnya itu dengan memotong binatang. Memotong binatang, ya. Darahnya dipersembahkan kepada Tuhan. Darah itu life. Di dalam darah itu ada nyawa, ya. Hidup dipersembahkan. Nah, hidup dipersembahkan itu gambarannya, ya, darah yang dipersembahkan kepada Tuhan kala itu mempersembahkan hidup sebenarnya artinya, ya. Nah, ketika darah itu dipersembahkan, lalu dagingnya dibakar di hadapan Tuhan sebagai korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, disitulah imam-imam yang bertugas memotong binatang, mempersembahkan darah kepada Tuhan, dan membakar korban bakaran itu punya kewajiban. Jangan engkau lalaikan. Bubui garam di atasnya. Bubui garam di atasnya. Itu dipakai kata peringatan, jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Artinya itu penting sekali. Nah, imam itu diingatkan, jangan lupa ketika engkau bakar korban bakaran di hadapan Tuhan itu harus engkau bubui dengan garam. Ya. Nah, sekarang kita sebagai orang perjanjian baru, Anda diwajibkan untuk mempersembahkan tubuh Anda, hidup Anda kepada Tuhan, ya. Nah, kemarin sudah saya bahas secara detail bagaimana anggota-anggota tubuh Anda juga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, disinilah sekarang apa yang diingatkan oleh Allah kepada imam itu. Sekarang imam agung kita, yaitu Tuhan Yesus, juga nggak boleh lalai, juga nggak boleh lupa. Dan saya yakin Tuhan Yesus itu tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Kenapa? Dia nggak pikun. Ya, nah, Tuhan Yesus akan tahu tugasnya. Ketika melihat ada orang-orang yang mengikuti anjuran dari Paulus, mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Allah, imam agung Anda akan membubui garam tersebut. Amin. Nah, saudara, sekarang kita masuk bagian berikutnya.
ya, tentang masalah membubui garam. Kenapa? Daging yang dibubui garam itu sekarang memiliki rasa. Memiliki rasa. Ya, kayak sate itu. Nah, itu jadi enak. Ya, jadi kalau Anda makan daging Anda bakar nggak dibumbuin gitu, ya nggak enak. Tapi kalau Anda bumbuin gitu, wah, hojak, enggak ya? 10 tusuk juga oke, enggak lah. Sate, enggak. Nah, saudara, sekarang itu bumbunya ya, yang bumbu itulah yang disebut season ya atau seasoning. Nah, sekarang kita perhatikan tentang seasoning ini ya. Nah, kita mengenal kata seasoning dipakai untuk makanan seperti pizza, salad, dan sebagainya. Yaitu sesuatu yang dibubuhkan di atas makanan tertentu agar terasa lebih enak. Ya, dalam bahasa Inggris dipakai kata seasoned with salt, dibubui garam. Dengan kata lain, hendaklah kata-katamu senantiasa mengandung urapan. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang seasoning ya atau toppingnya itu ya. Nah, kalau sekarang kan toppingnya itu. Jadi kalau Anda beli donat itu, nah donat itu sebenarnya kan tepung ya, tepung yang digoreng gitu ya. Nah, lalu yang menarik itu kan toppingnya. Makanya Dunkin Donat itu rajin kreasi ya. Nah, ada varian baru serbu nih sama anak-anak ya. Kadang-kadang mereka yang suka varian-varian yang baru itu ya. Ada rasa green tea, ada rasa macam-macam lah gitu ya. Padahal dulu zaman saya itu cuma satu ya. Rasa apa? Rasa gula. Donat itu cuma rasa gula, pokoknya manis gitu aja lah. Itu loh. Sekarang tuh ya, segala macam aneka rasa tuh boleh menjadi toppingnya donat itu. Ya, sehingga ya Dunkin Donat itu punya varian rasa yang banyak ya, menunya seperti itu. Nah, warna itu hanya membedakan saja, tapi rasanya ya. Nah, rasa itu karena ada yang membubuinya itu. Ada yang nempel di atas si donat itu ya. Seperti pizza juga nih. Pizza juga begitu ya. Sama aja sebenarnya. Itu tepung juga semuanya, ya. Tapi sekarang nih, ya, rasanya macam-macam. Dia pakai istilah ya, rasa supreme dan sebagainya. Saya nggak tahu loh, anak saya yang paling suka ya si pizza itu. Kalau mereka beli pizza, saya bilang saya bungkusnya saja. Nah, saudara, itu anak-anak sukanya pada junk food sebenarnya itu ya. Nah, tapi seasonnya itulah yang menarik mereka semuanya, ya. Yang di atasnya ini loh, itulah yang disebut season tadi itu. Nah, saudara, sekarang kita mengerti ya bahwa segala sesuatu menjadi rasanya menjadi lebih enak karena ada bubuhan yang dibubuhkan di atasnya itu, ya, di atasnya itu. Nah, saudara, sama sekarang ya, urapan itu sama seperti itu, ya. Jadi season itu sebenarnya seperti urapan, urapan. Contoh gini ya, saya nih, saya itu orang kampung, ya. Kalau Anda mungkin ya kenal saya dulu gitu ya, Anda nggak mungkin duduk dengan tenang lama-lama tiap hari Senin sampai Jumat nongkrong dengerin saya gitu, nggak bakal. Ngerti maksud saya, saudara? Ya, dilihat pertama aja langsung kabur. Nek. Ya, nek seperti gitu ya. Apa makhluk apa itu? Ya. Nah, bahasanya apanya semuanya nggak ada yang menarik sama sekali, ya. Tapi ketika saya sudah mulai mempersembahkan diri kepada Tuhan, ya. Lalu Tuhan menerima persembahan hidup saya. Lalu Tuhan mulai mengurapi saya. Ya. Urapan apa? Salah satunya adalah urapan pengajaran. Sehingga saya memiliki hikmat untuk mengajar Bapak Ibu Saudara seperti ini. Nah, kenapa Bapak Saudara begitu terpesona, ya, begitu tekun
dan menanti-nantikan apalagi ya yang akan diajarkan ya. Nah, kenapa perkataan saya, diri saya ini menjadi hal yang menarik bagi Anda? Karena ada sesuatu ya, bukan orangnya, bukan orangnya. Tapi Anda lihat ada karismanya ya, ada karismanya. Nah, karisma itu dihasilkan karena ada potensinya, ada urapannya, ada anointing-nya di situ. Ya, urapan pengajaran itu. Saya dulu ya waktu masih remaja ya, bapak saya itu kan pendeta. Ya. Saya pernah nih ya disuruh doa saja itu. Wih, saudara itu ngomongnya udah kayak sumur gelegep-gelegep gitu ya. Nggak bisa. Jangan pikir anak pendeta itu pasti bisa berdoa. Belum tentu, saudara. Itu benar gitu ya. Kenapa? Ya, bapaknya doa, anaknya tidur. Nggak pernah doa. Ya loh. Waktu disuruh doa di kelompok kaum remaja saja, saya keringetan gobyos gitu ya. Nah, apalagi ya diajak bapak saya pelayanan. Ya. Lalu disuruh kesaksian gitu di atas itu di panggung itu udah gemeter. Padahal kesaksiannya itu memang bapak saya tahu ada sesuatu yang surprise dalam hidup saya, suruh cerita saja apa yang saya alami karena ditolong oleh Tuhan. Itu nggak bisa, grogi, demam panggung, bukan karena AC, bukan ya, demam panggung, ya. Lihat orang itu ambles saya, ya. Nah, dulu saudara ya karena hidup di desa gitu ya, lalu menjadi anaknya hamba Tuhan ya, lalu banyak kekurangan ini kekurangan itu gitu. Lihat orang kaya itu kadang-kadang itu, waduh saudara itu loh, itu sudah nggak berani menatap, gitu nggak loh. Rasanya itu, yang saya tatap, saya nggak berani menatap wajahnya, ya, tapi tak tatap dompetnya. Lain. itu ilmunya Pak Among kali. Lihat orang kaya nggak berani menatap wajahnya, tapi yang ditatap dompetnya sama ATM-nya. Ya, benar saudara. Dengan pokoknya lihat orang udah bilang dari kota atau apa segala macam itu, jadi udah merasa minder, sudah merasa rendah sama sekali. Ya, tapi satu kali, ya, saya ingat ketika saya sekolah Alkitab, ya. Sekolah Alkitab itu sebelum pelajaran tiap hari ada yang namanya chapel. Chapel itu sebenarnya setengah jam, ya, setengah jam dipakai untuk praktek 2 orang, ya, 1 memimpin pujian itu 10 menit, lalu 20 menit firman Tuhan, ya, antara murid seperti itu, ya. Lah, saudara itu tiap hari digilir ada jatahnya. Ya, tibalah saatnya saya dapat tugas. Ya, udah saya persiapkan, saudara. Semua bikin tema yang menarik. Ya, apa saja bisa, pokok istilah-istilah supaya mereka tuh gue lebih hebat dari lu, seperti gitu loh. Ya, temanya. Nah, saya bikin juga yang sedikit apa ya menarik itu temanya. Temanya adalah kontes menangis, saudara. Betul nggak? Kontes menangis. Lalu saya mulai kumpulin semua yang pernah nangis di Alkitab. Gitu? Saya cari siapa yang pernah menangis. Hana pernah menangis. Betul nggak itu? Yesus pernah menangis. Ya, banyak yang pernah menangis. Saya kumpulin semuanya itu. Nah, saya mau ceritakan, ini tangisan ini artinya apa, tangisan itu artinya apa, tangisan itu artinya apa, tangisan itu artinya apa. Selesai teman saya memimpin pujian, tiba saatnya saya maju. Ya, ketika saya maju, saya baru berdoa untuk firman, saya amin, saya kaget. Dosennya ada di depan, duduk di depan, melototin saya. Wah saudara, itu bahan walaupun catatannya di depan saya, itu seperti melayang. Hilang semua, mata saya kayaknya kelihatan kayak kabur, nggak bisa baca. Itu ya, aduh saudara, itu saya nggak bisa ngomong a i u sampai akhirnya waktunya habis. Ya, nah waktunya habis, lalu dosennya ini mengevaluasi apa yang sudah terjadi seperti ini. Lalu dosennya bilang, sebenarnya temanya tadi bagus,
Tapi uraiannya cuma satu, maka menangislah Gideon. Maka menangislah Gideon. Saudara, benar-benar saudara. Saya orang yang minder, saya orang yang malu, saya orang demam panggung, saya suka grogi dan sebagainya. Ya, tapi aneh bin ajaib, ya Tuhan membawa saya. Kalau saya bisa sampai hari ini berdiri dan menjadi seperti ini karena hasil komitmen saya dengan Tuhan. Ketika hari itu, ya, saya merasa tak bisa apa-apa. Saya mulai pundung, saya mulai rasanya, buat apa saya sekolah Alkitab? Saya nggak bisa ketemu orang, saya nggak berani menatap orang, saya nggak bisa bicara. Ya, pengennya keluar saja dari asrama, langsung pulanglah, ya, atau cari kerjaan atau sebagainya, gitu. Ya, tapi ya dalam perenungan saya ini, saya tantang Tuhan, Tuhan. Saya sudah serahkan hidup saya kepadamu Tuhan. Ya, apa yang menjadi modal sebagai orang hamba Tuhan? Biarlah itu ada di dalam diri saya. Nah, dulu saya nggak mengerti masalah seasoning seperti ini, nggak mengerti. Ya, tapi dengan polos saya hanya butuh Tuhan. Kalau engkau yang memberikan sesuatu potensi kelebihan, ya, dalam diri saya, membuat saya bisa untuk menjadi hamba Tuhan. Saya bilang gitu. Nah, karena penyerahan saya kepada Tuhan, dan kebutuhan saya ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan membubui garam itu. Nah, setelah putaran kedua, ya kami dapat untuk acara chapel itu. Beda, saudara. Ya, saya ngomong bisa lancar. Sampai orang kaget, kenapa dulu kamu nggak bisa? Sekarang kenapa mendadak jadi bisa? Dulu nggak tahu jawabannya. Dulu nggak tahu jawabannya. Nah, setelah saya mengajar tentang hal seperti ini, saya baru ngerti kenapa ada perubahan di situ. Ternyata kuncinya cuma satu. Bikin perjanjian dengan Tuhan. Ketika hidupmu dipersembahkan kepada Tuhan, tubuhmu akan diurapi oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, bicara tentang season atau urapan. Urapan itu sering disebut sebagai urapan yang kudus. Kudus artinya khusus. Amin. Dulu dalam perjanjian lama, rakyat jelata, rakyat biasa nggak boleh kena minyak urapan loh. Minyak urapan itu hanya boleh ya dioleskan kepada benda-benda yang ada kaitannya dengan ruang kudus dan ruang maha kudus. Imam-imam yang boleh mendapatkan olesan minyak urapan itu. Rakyat biasa nggak bisa. Ya, walaupun ya, mereka itu telah dikeluarkan dari Mesir semuanya, tapi hanya satu suku, yaitu suku Lewi, yang boleh menerima urapan kudus itu. Karena mereka ada ikatan perjanjian, mereka dijadikan imam oleh Allah. 11 suku yang lainnya nggak boleh kena urapan itu. Jadi perhatikan saudara, kalau ada di belakangnya istilah apa saja yang disertai dengan kata kudus, contoh perjamuan kudus, itu artinya perjamuan khusus. Paulus bilang, ya, sebelum kamu menerima perjamuan kudus itu, bereskan hidupmu dulu. Kalau tidak, nanti bukan blessing yang kamu dapat. Tidak sedikit yang sakit, bahkan tidak sedikit juga yang mengalami kematian atau mati. Karena apa? Minum perjamuan kudus itu. Karena dia tidak siap. Amin. Urapan sama. Urapan itu adalah urapan kudus. Hanya orang-orang yang sudah berkomitmen untuk hidup melayani Tuhan boleh terima urapan. Ya, yang hidupnya belum menyerahkan diri, dipakai untuk melayani Tuhan, nggak boleh diurapi. Kenapa?
Karena urapan itu nanti nempelnya di dalam daging. Saudara, daging itu kalau diurapi, ya, itu jadi enak. Tapi tetap daging. Betul nggak? Tetap daging. Bicara daging, itu bicara tabiat. Ya, bicara tabiat. Banyak orang kita lihat, dia mencari urapan-urapan hanya untuk supaya mensukseskan apa yang menjadi keinginan dagingnya, bukan? Nah, padahal kita harus melayani Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus terjadi, bukan kehendakmu. Kenapa kamu berdoa lama-lama menyembah Tuhan seperti itu? Oh, supaya dapat urapannya. Kalau sudah urapan dapat buat apa? Nah, perhatikan jawaban mereka. Buat ini, buat itu. Bukan buat kemuliaan Tuhan. Bukan buat kemuliaan Tuhan. Saya tidak melarang Bapak Saudara nyembah bahasa roh lama-lama, tidak melarang. Tapi kalau Anda menyembah bahasa roh lama-lama untuk meraih urapannya, tapi motivasinya hanya untuk perkara duniawi, ya, atau masih kaitannya dengan keinginan-keinginan dagingmu, itu urapan yang kudus Anda taruh di dalam daging. Itu bahaya sekali. Memang daging itu kalau diurapi jadi enak. Anda tahu daging berurapan itu apa? Dendeng. Ya, dendeng. Nah, atau apa? Dendeng, ya. Empal. Empal, itu enggak ya? Empal gentong itu kalau di Cirebon, ya. Empal gentong, ya, bukan empalnya segentong, bukan ya. Empal gentong. Ya, kalau di Bandung namanya gepuk Nyonya Ong. Itu paling terkenal gitu ya. Istri saya kalau udah sana mampir gepuk Nyonya Ong, ya. Lah, Saudara, itu daging yang dibumbui. Betul enggak? Enak, tapi tetap daging, ya. Tetap daging. Memang bisa terjadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu sekarang kita mulai dicegah untuk tidak boleh mengurapi sembarang orang itu. Amin. Nah, Saudara, kita lihat dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang, ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, ya. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, Saudara, di sini perhatikan, ya. Bahwa apa yang dilarang oleh Paulus di sini? Jangan sampai hambar. Kata-katamu harus penuh dengan kasih. Kasih itu mengalirkan sesuatu. Kasih itu memberi, ya. Nah, jangan sampai hambar. Kalau sampai hambar, Anda tidak bisa memberi jawab kepada setiap orang. Ya. Tapi kalau tidak hambar, ya, punya rasa, Anda bisa memberikan jawab kepada setiap orang. Amin. Dalam bahasa Inggris dikatakan let your speech always be with grace, ya, season it with salt. Perhatikan ya. Jadi ini sebenarnya dikatakan di sini jangan hambar ini, kata di sini hendaklah penuh dengan garam, ya, disertai garam, ya. Nah, kita perhatikan ada garam di dalam diri Anda ini loh. Ada rasanya. Jadi hidup kita ini bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar Anda. Nah, sekarang coba perhatikan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah hidupmu berdampak bagi lingkungan Anda atau tidak? Apakah Anda sering menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar Anda atau tidak? Kalau Anda selalu mencari jawaban, ya enggak? Artinya Anda kurang. Ya. Buru-buru memberi jawaban.
Saya sendiri sedang butuh jawaban. Amin. Garam itu paling tidak memenuhi pertanyaan dulu dalam hidup Anda, menjawab pertanyaan yang ada di dalam hidup Anda. Ya, sampai penuh, sampai lebih, lalu Anda bisa bagikan juga untuk orang-orang di sekitar Anda. Amin. Nah, Saudara, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih. Jadi urapan itu ada kaitannya dengan kasih. Mengalirnya melalui perkataan. Ya. Nah, Saudara, urapan itu sebenarnya ya, letaknya yang paling ampuh itu bukan di tangan atau di kaki, tapi di mulut. Ya, di mulut. Ya, di mulut. Anda lihat, Tuhan Yesus ini banyak versinya sih. Ya, dia pernah tumpang tangan ke orang, ya, menyembuhkan orang buta dengan mengaduk tanah. Tapi yang sering dilakukan oleh Tuhan Yesus selama pelayanan di muka bumi sebagai yang diurapi atau Kristus Mesias itu, ya, apa yang sering dilakukan? Dia berkata-kata, kau berfirman dan sembuhkanku. Sampai perwira Kapernaum itu satu hari berkata begini, Guru, engkau nggak perlu datang ke rumahku. Tapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti sembuh. Nah, Saudara, Anda lihat ya, perkataan itu bisa menyembuhkan. Omongan itu bisa mengubah fakta, mengubah keadaan. Mulai belajar ubah hidupmu dengan omonganmu. Ya. Mulai ubah hidupmu dengan omonganmu. Hati-hati ya. Dengan mulutmu engkau mengakui engkau akan diselamatkan, dengan mulutmu engkau mengakui engkau juga bisa dihukum. Tergantung ya, jenis perkataan apa yang Anda ucapkan. Kenapa? Mulutmu itu powerful. Mulutmu itu powerful, penuh dengan kuasa. Kalau perkataan buruk yang Anda ucapkan, maka hal yang buruk akan terjadi. Ya. Kalau hal yang baik, yang mulia yang Anda ucapkan, perkara yang baik dan mulia itu juga akan terjadi. Amin. Nah, kalau kutuk yang Anda ucapkan, Anda sedang melepaskan kutuk. Kalau blessing, kesembuhan yang Anda ucapkan, Anda sedang melepaskan blessing, berkat, dan kesembuhan juga. Nah, sekarang mulai. Berkati tubuhmu sendiri. Berkati hidupmu sendiri. Tiap hari, jangan akui hal-hal yang buruk di dalam hidup Anda. Jangan akui hal-hal yang buruk di dalam hidup Anda. Amin. Anda adalah manusia baru, Anda adalah ciptaan baru di dalam Yesus. Itu harus Anda terima dengan iman. Walaupun keadaannya belum sesuai, masih samar-samar, tapi Anda sedang diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ya. Diterima dengan iman dulu. Walaupun kondisinya, keadaannya tidak sesuai. Tapi Anda percaya ada progres ya, yang lebih baik menuju kepada hal yang lebih baik dan benar itu. Mulai berkata-kata benar, mulai berkata-kata mulia, mulai berkata-kata dengan memberkati diri Anda. Ya. Anda jangan akui keberadaanmu yang sedang mungkin ya, Anda sedang nggak punya duit. Aduh, gue lagi bokek nih. Ya, pinjam duit dong. Kenceng pula. Orang kalau lagi bokek itu ngomong ke temannya itu kenceng banget kayak geledek itu nggak tahu. Gue lagi bokek nih. Pinjam duit dong. Ya. Nah, Saudara, apa yang terjadi, Saudara? Anda akan jadi orang bokek terus. Karena apa? Anda deklarasikan. Anda klaim diri Anda
sesuai dengan fakta keadaan Anda. Nah, Anda bisa mengubah dengan perkataanmu. Siapa bilang saya nggak punya duit? Siapa bilang saya bokek? Omong kosong. Saya adalah anak berkat. Pabrik berkat ada di dalam diri saya. Sekarang aku cairkan ceknya. Nanti jadi duit. Ya, aku orang yang diberkati. Kalau Anda hari ini sakit, jangan akui penyakitmu. Kalau Anda mungkin sakit karena Anda berdosa, minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan Anda. Dosamu diampuni, ya, kesalahanmu dihapuskan, lalu Anda mulai berbicara sebagai orang yang sembuh. Saya adalah orang paling sehat di dunia, karena saya adalah anak Allah yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah membayar semuanya, segala penyakit itu. Sekarang oleh bilur-bilurnya, saya sudah sembuh. Amin. Ya, apa yang terjadi? Sebentar lagi, keadaanmu akan berubah. Karena mulutmu penuh dengan kuasa. Dengan orang lain sama seperti itu. Jangan pernah menghina orang. Hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Kasih itu memberi perhatian. Amin. Kasih itu mengangkat orang. Nah, jangan Anda lihat ada orang udah jelek, Anda jelek-jelekin, tambah jelek pula. Benar? Ya. Nah, kalau ada orang jelek itu umpama ya, ada orang hidungnya itu pesek, gitu ya. Pesek itu kan mancung ke dalam gitu ya. Nah, biasanya orang tuh ngeledekin, itu hidung atau tembok ya. Itu hidung atau tembok ya. Nah, Anda jangan nih, orang kadang-kadang minder dengan kondisi hidungnya yang seperti itu karena lihat yang lainnya mancung-mancung, dia kenapa pesek sendiri. Mungkin dia merasa, aduh Tuhan tuh nggak adil ya. Kenapa ciptakan hidung saya seperti ini? Anda harus bisa membangkitkan semangat dia. Ya. Nah, caranya gimana? Satu hari saya lihat ada orang yang mengeluh karena hidungnya pesek. Saya bilang gini, kamu harusnya bersyukur karena hidungmu nggak semancung dia. Saya nggak bilang hidungmu pesek, ya, hidungmu nggak semancung dia. Ya, kok bisa bersyukur? Kenapa Pak? Nah gini ya, orang yang hidungnya mancung itu, ya, itu boros. Karena lubangnya besar, ya toh. Nah, berarti setiap bernapas itu ngambil berapa? Mahal gitu ya. Nah, Anda yang lubangnya nggak terlalu besar itu kan irit, saya bilang gitu, ya, bilang gitu. Dia mulai senyum-senyum, bilang gitu ya. Nah, tapi kamu harus bersyukur, ya, walaupun keadaannya seperti itu, coba. Ya, kalau Tuhan mungkin kabulkan hidungmu itu panjang kayak Pinocchio, gitu ya. Nah, panjang gitu, lalu menghadapnya ke atas, lubangnya satu gede pula, pas hujan masuk air kan, gitu. Nah, walaupun seperti ini masih menghadap ke bawah, bersyukur seperti itu. Membangun kata-katamu penuh dengan kasih, menaruh perhatian. Di mana ada compassion, di mana ada belas kasihan, di mana hidupmu penuh dengan perhatian, karena tersalur melalui kasih itu, mujizat akan menyertainya, saudara. Ya, urapan itu akan bekerja secara luar biasa. Perkataan punya dampak yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar Anda. Amin. Nah, saudara, kita lihat satu peristiwa ya yang dialami oleh Nabi Elisa. Ya, nah, saudara, tapi sebelumnya kita perhatikan sini, bagaimana kalau hidup ini mengalami kehambaran? Ya, ada garam yang bisa hambar. Ada garam yang bisa hambar. Garam yang kehilangan asinnya adalah gambaran dari anak Allah yang kehilangan kuasa urapannya. Bagaimana garam yang kehilangan asinnya ini dapat diasinkan kembali? Dengan kembali kepada penyerahan hidup kepada Tuhan. Ia akan menggarami lagi hidup Anda dengan urapan yang baru. Amin. Nah, saudara, ada garam yang hambar. Saya mulai berpikir, kok ada garam hambar itu bagaimana? Ya, coba saudara, ya, Anda taruh garam di rumah. Sebulan gitu. Anda icipin tetap asin ya? 1 tahun tetap asin ya?
kok ada garam hambar tuh gimana? Nah, saudara, saya mulai berpikir dan Tuhan kasih gambaran gini ya. Satu kali saya kadang-kadang iseng-iseng nih ya, kalau ada nasi sisa banyak gitu ya, saya goreng nasi, saudara. Nah, buat eksperimen. Ternyata ya coba rasanya lebih daripada nasi dok-dok lah, gitu ya. Nah, ternyata bisa juga nih bikin nasi goreng seperti itu. Nah, saudara, satu kali ya saya bikin lagi dengan takaran ukuran yang sama semuanya, bumbu-bumbunya dan garamnya. Tapi kali itu saya kaget. Kenapa saya kasih garam yang sama? Ini asinnya luar biasa. Saya tanya sama istri saya, kenapa? Nasinya jumlahnya sama, ya semuanya sama. Saya kasih garam sama juga. Kenapa ini asin? Istri saya ketawa. Dia bilang gini, kemarin kamu pakai garam meja. Sekarang yang ada garam dapur. Ya, Anda tahu garam meja sama garam dapur itu beda. Ya, asinnya lebih asin garam dapur. Garam meja itu kurang asin. Ya, nggak tahu itu bagaimana. Orang kok bisa mengurangi kadar rasanya yang pekat itu kok bisa bagaimana? Ada ya kadang-kadang garam begitu. Ya, ada yang nggak terlalu asin. Ada yang asinnya luar biasa. Nah, kalau bisa berkurang rasanya, artinya bisa hampa atau hambar sama sekali, bukan? Jadi kehilangan rasa sama sekali. Dan Alkitab mengatakan bahwa garam yang kehilangan rasa itu tak ada guna. Walaupun Tuhan sudah memberikan predikat kepada Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah garam. Amin. Dan Anda terima dengan iman. Saya adalah garam. Tapi sekarang cek baik-baik. Apakah Anda garam yang punya rasa atau Anda garam yang hambar? Yang tak punya rasa. Kalau ditanya semuanya, siapa di sini garam dunia? Semua sudah angkat tangan. Ada beberapa orang yang sudah mulai menyadari, Pak, ternyata sebelum mendengar pelajaran ini, kami salah berdoa. Setiap berdoa, Tuhan jadikanlah kami garam. Ternyata kami ini sudah jadi garam ya Pak. Iya, karena Tuhan yang menjadikan Anda menjadi garam. Anda semua adalah garam. Tapi ada perbedaan. Pak Among garam, Bu Hester garam, Bu Esther garam. Garam. Keliru. Bu Yuni garam juga. Pak Simon garam juga. Ya. Nah, tapi Anda perhatikan. Garam ini nanti dalam kesaksian hidupnya. Yang satu punya pengaruh. Yang satu bisa menjadi blessing bagi orang lain. Kenapa yang lainnya tidak? Nah, kenapa? Ini menunjukkan ya, yang bisa menjadi berkat, menolong banyak orang, memberi jawab banyak orang, itu adalah garam yang punya rasa, yang tidak hambar, yang tak berdampak sama sekali, ya, yang tak pernah berbuat sesuatu. Itu artinya garam yang hambar. Ya, garam yang hambar. Nah, saudara, ya, kadang-kadang ya, urapan itu bisa naik turun kadarnya. Ya, kadarnya naik turun. Nah, saudara, ketika ya Anda merasakan, kenapa ya hari ini kok rasanya pelayanan saya kok no anointing gitu ya, nggak ada urapannya sama sekali, nggak ada powernya, ya orang nggak merasakan berkat dalam pelayanan saya ini. Kenapa terjadi seperti itu? Anda mulai ya cek diri Anda. Ketika Anda sadar bahwa Anda sedang mengalami kekurangan rasa seperti itu,
bahkan mungkin Anda hambar sama sekali, ya, Anda mulai ambil sikap. Tadi dikatakan bahwa kalau garam itu mulai hambar, bagaimana caranya? Cuman satu, persembahkan ulang kembali hidupmu kepada Tuhan. Ketika Anda persembahkan ulang lagi kepada Tuhan, Dia akan bubui garam lagi. Ada rasa lagi di dalam hidup Anda itu. Amin. Markus 9 ayat yang ke-50. Markus 9 ayat yang ke-50. Ya. Nah, ini ya. Oke. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Ya. Dengan apa kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Jadi garam itu memang baik. Tapi kalau garam menjadi hambar, nggak ada nilainya lagi. Diinjak-injak orang. Ya. Dengan apa kamu akan mengasinkannya? Dan dia mengatakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Garam itu harus ada di dalam dirimu terus. Karena setiap hari, setiap saat, setiap waktu, ya, ada orang-orang yang membutuhkan jawaban dari hidup Anda ini. Hidupmu jangan jadi beban bagi orang lain. Anda meringankan beban orang lain. Amin. Ya. Jadi mutunya hidup ini jangan, ya, orang bilang kadang-kadang ya ada virus yang sangat membahayakan dulu, ya, HIV, AIDS dan sebagainya. Saya bilang ada yang paling lebih membahayakan, ya, dan itu namanya adalah NH. Apa itu NH? Numpang hidup. Numpang hidup, ya. Hidup jadi beban bagi orang lain. Ya. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Anda harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Hidup Anda harus seperti itu. Pastikan, karena Anda adalah garam. Dan Anda harus selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Kenapa? Ketika ada persengketaan, ketika ada permusuhan, ketika ada perselisihan, itu akan mengurangi rasa garamnya. Dengan Anda hidup berdamai, garam Anda semakin luar biasa. Ya, kenapa? Ketika orang respect dengan Anda, urapan itu semakin besar kuasanya. Itu saya alami, ya, dalam pelayanan biasanya. Kalau orang datang, ya, lalu minta didoain, dibawa oleh saudaranya umpama gitu, ya. Dia berpikir, ya loh, wah, ini pendeta atau hamba Tuhan ini pasti keren gitu, ya. Nah, tapi ketika sampai datang, ya, pendetanya culun. Hamba Tuhannya culun dari kampung macam gitu, ya. Nah, saudara gitu. Dia lihat penampilan gitu kalau macam gitu. Jadi nggak respect gitu, ya. Nah, ya sudah, ya. Saya ngomong apa saja itu dia nggak terlalu merespon. Seperti itu, ya. Orang lain saya doain ada hasilnya. Ya, sakit disembuhkan, mengalami mujizat dan sebagainya. Orang itu saya tengkingin berkali-kali, saya doain segala macam, nggak ada perubahan sama sekali. Ya, lalu saya tanya sama Tuhan, kenapa orang lain didoakan bisa mengalami kuasa Allah, perubahan dalam hidupnya? Orang ini kenapa nggak bisa? Lalu Tuhan memberikan penjelasan begini. Ingat, ya, ketika aku dulu di muka bumi, aku pernah pulang kampung. Ya, kampungnya Yesus itu Nazaret, ya, bukan Banyumas, ya, Nazaret, kampungnya Yesus tuh, ya. Nah, aku pulang kampung. Padahal sebelumnya, ya, aku di Kapernaum itu melakukan banyak mujizat.
Segala macam masalah yang terjadi di daerah Kapernaum itu, semuanya beres semuanya. Ya, Yesus melakukan banyak mujizat di situ. Lalu dia mampir ke kampungnya, ke Nazaret itu. Sampai di situ, tanggapan orang apa? Melihat Yesus. Ada yang pulang kampung. Ya, itu kan teman saya main dulu ya. Nah, itu kan anaknya Yosef dan Maria. Si tukang kayu itu. Nah, banyak orang kadang-kadang seperti itu ya. Kalau mendengar pembicaranya orang lokal seperti itu, mereka ya biasa lah. Tapi kalau yang datang si bule gitu ya, saudara itu beda responnya, betul nggak ya? Wah bule. Nah saudara, itu saudara ya, kadang-kadang terjadi. Kenapa hamba-hamba Tuhan luar negeri datang ke Indonesia dia bisa melakukan banyak mujizat? Karena orang di Indonesia itu ya sangat respect dengan bule itu. Sehingga si bule itu bisa menghasilkan banyak mujizat. Sementara banyak hamba Tuhan di Indonesia sebenarnya lebih powerful daripada bule itu, nggak bisa melakukan apa-apa. Karena kurang dihargai. Ya, kurang dihargai. Harusnya mengerti. Oh gitu ya. Jadi Yesus itu dengan susah payah di kampungnya dia melakukan mujizat. Kenapa? Karena mereka memandang Yesus sebagai orang kampung seperti itu. Sementara di Kapernaum, Yesus itu sangat dihargainya. Urapan itu bisa bermanifestasi dengan dahsyat ketika Anda mulai menghargainya. Ya, nah orang yang melakukan atau mendapatkan pengurapan itu, Anda hargai nanti manifestasinya akan berbeda. Ya, nah jangan memandang orang. Nah, itu jawaban yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu perbedaan. Kenapa ada orang yang kamu tolong, ya, yang satu sembuh, yang satu enggak. Nah, satu hari saya merasa, ya, kok saya itu lemes sekali ya, enggan mulai melayani, gitu ya, enggan berdoa, mau baca Alkitab saja itu males sama sekali. Kenapa? Gitu ya. Lalu mulai nih nongkrongnya di Berhala Mata Satu. Tahu Berhala Mata Satu? Televisi. Nah, itu Berhala Mata Satu. Ya, saya buka dari Indonesia, tanah airku. Baru mulai maksudnya. Sampai tanah airku Indonesia. Rayuan Pulau Kelapa, bukan rayuan maut ya, tapi rayuan Pulau Kelapa sampai ke situ ya. Nah, sampai dibawa ke atas pohon kelapa. Ya, artinya siarannya sampai habis. Nah, siaran itu habis, cari channel yang lainnya, mana yang masih nyala, mana yang masih jalan, segala macam gitu. Nah, saudara, tapi untuk baca Alkitab enggan, untuk berdoa mulai enggan, ya. Ketika ada orang yang mau didoain, ya, minta dilayani segala macam gitu, Anda juga melayani setengah-setengah gitu ya. Dan ketika Anda berdoa, kayaknya doamu hanya mentok sampai ke plafon. Nah, saudara, disinilah itu namanya hambar. Ya, hambar. Kadang-kadang beban hidup, ya, beban hidup bisa mengurangi nilai rasa dan kadar urapan yang ada di dalam hidup Anda. Padahal Anda garam. Tiap hari kita harus sadar, Tuhan telah memilih, Tuhan telah menunjuk, Tuhan telah menentukan, memberikan predikat kepada saya adalah garam. Jadi bangun tidur, Anda tahu siapa Anda? Anda garam. Amin. Aku ini garam. Garam dunia. Kalau sampai hambar, hidupku ini hambar, Alkitab mengatakan kamu tidak berguna. Diinjak-injak orang dan dibuang. Amin. Walaupun Anda garam. Karena garam yang tak punya rasa. Jangan jadi garam yang hambar. Ya, hendaklah perkataanmu penuh dengan kasih, sehingga engkau bisa memberi jawab kepada semua orang.
Ya. Nah, Pak, saya ini sudah menjadi pendoa loh. Nah, belum tentu, saudara. Ya, belum tentu. Saya ini sudah jadi pendeta loh. Belum tentu. Ya, enggak? Pendeta, pendoa, bentuk pelayanan apapun juga, ya, itu hanya jabatan. Tapi fungsinya, si pendeta, si pendoa, apapun namanya jabatan itu, harus berfungsi sebagai garam. Amin. Jadilah pendeta yang memiliki nilai garam asin yang luar biasa. Sehingga khotbahmu, pengajaranmu, amin, semuanya berdampak. Memberi arti. Jadilah pendoa yang sama juga. Bukan hanya tren. Ya, Anda adalah garam. Coba Anda lihat. Awal-awal Anda bergabung dalam satu kelompok. Biasanya, wow, semangatnya luar biasa ya. Lama-lama jadi rutinitas. Muncul karena diteleponin. Ada karena diberi tugas. Gairahnya sudah nggak ada lagi. Nggak seperti dulu. Nah, itu tanda-tanda. Sebentar lagi Anda, doamu no power. Ya, doamu no power. Karena Anda melakukannya bukan dengan dasar kasih, bukan. Ya, Anda berdoa mungkin kalimatnya bagus, tapi kata-katamu tidak penuh dengan kasih. Ini hanya bentuk laporan. Ini hanya bentuk tanggung jawab saja. Karena saya sudah ambil komitmen menjadi seorang pendoa atau menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, jadilah garam. Ya. Mulai hidup untuk Tuhan seperti itu. Amin. Nah, Saudara, ada satu kisah yaitu tentang Elisa. Ya. Apa yang terjadi di sini? Dalam kisah Elisa, garam sepinggan mentahirkan air Yeriko dari kutuk kematian bayi di kota itu. Ya, baca ayatnya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-20. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya, maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ya. Nah, ceritanya kalau Anda baca pasal 2 keseluruhannya, Elisa ini judulnya adalah, dalam perikop ini judulnya adalah Elisa menyehatkan air di Yeriko. Nah, saya mau cerita tentang Yeriko. Ya, Yeriko itu adalah sebuah kota yang pertama kali digempur oleh Yosua, betul? Ya, Alkitab mencatat bahwa kota yang ditaklukkan pertama kali namanya Yeriko, yaitu kota yang berkubu itu. Bentengnya luar biasa. Dikelilingi selama 7 hari. Ya, dikelilingi selama 7 hari, bukan 7 kali. Dikelilinginya selama 7 hari, dikelilinginya 13 kali. Karena hari pertama sampai hari ke-6 itu mereka berkeliling benteng itu 1 kali. Hari yang ke-7 mereka keliling 7 kali. 7 tambah 6, 13. Amin. Ya, bentengnya roboh. Ya. Nah, bakar kota itu semuanya. Lalu Tuhan berkata, ya, melalui Yosua ini, terkutuklah orang yang membangun kota ini. Dengan anak sulungnya dia akan membangun pondasinya. Dengan anak bungsunya dia akan memasang pintu gerbangnya. Itu diucapkan oleh Yosua. Jadi Yeriko sebagai kota yang terkutuk. Ya, saya cerita tentang sejarahnya dulu. Yeriko ini.
Kenapa sampai akhirnya Elisa ini menyehatkan air di Yeriko. Lah, zaman Yosua sampai ke Elisa itu kurang lebih 400 sekian tahun. Kutuk itu bisa menjalar, terus menyerang sampai ratusan tahun. Ada yang 7 generasi, ada yang 4 generasi, 7 generasi, ada 10 generasi. Ya. Kalau satu generasi mungkin sekitar 60 tahun, 50, 60 tahun. Kalau 10 generasi, berarti sekitar 600 tahun, bukan? Itu kutuk masih bisa mengejar. Apa yang dikatakan oleh Yosua kala itu masih terjadi sampai pada hari Elisa ditunjuk untuk menggantikan Elia menjadi nabi di Israel. Ya, di mana? Di situ. Air di Yeriko ini membawa kematian. Air itu bicara sumber hidup, betul nggak? Semua yang minum air itu, khususnya ibu-ibu yang hamil, pasti terjadi keguguran. Nah, kalau keguguran, semua ibu-ibu yang perempuan yang hamil keguguran, semuanya, itu menghentikan populasi penduduk, betul nggak? Generasi berikutnya nggak ada nanti. Dan itu membuat panik seluruh bangsa ini. Mereka berkata, Yeriko itu tempatnya strategis. Ya, kota yang strategis, tapi ya enggak, mata airnya, sungainya ini sangat-sangat mematikan, mengandung kutuk di dalamnya ini. Ya, nah, siapa yang membangun kota itu? Ya, siapa yang membangun kota itu? Ada seorang raja membangun kota itu sampai akhirnya ada namanya kota Yeriko kembali. Padahal Yeriko yang lama itu sudah dirobohkan. Lalu ada kota Yeriko lagi. Betul, seperti apa yang dikatakan oleh Yosua. Dia membayar untuk mendirikan ya kota itu dengan anak sulungnya, dia bayar. Dengan anak bungsunya, dia bayar untuk membangun pintu gerbangnya. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Yosua kala itu. Dan itu terjadi pada zaman Elisa juga. Nah, saudara, lalu Elisa itu gambaran dari Allah penolong. Nah, atau Tuhan Yesus ya. Nah, saudara, itu gambarannya. Kita lihat mereka berseru datang kepada Elisa. Tuanku, ini gimana? Elisa datang ke situ. Lalu Elisa berkata, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Lalu Elisa pergi ke sungai itu, lalu dia taburkan garam ke sungai itu. Sungai itu jadi sehat airnya. Ajaib ya. Nah, sekarang mulai ditiru nih. Ada beberapa orang salah nangkep. Nanti kalau ada rumah banyak setannya, ya, banyak mengalami sial ini dan itu, gitu ya. Cepat-cepat pergi ke dapur, cari garam, ya, taburin garam semuanya. Ya, setan nggak takut sama garam. Mana ayatnya setan takut sama garam? Siapa yang masih melakukan seperti itu? Nah, nanti ada orang ambil garam, ambil garam. Nah, dari mana ini? Mereka berpikir seperti itu. Dari kisahnya Elisa ini loh. Mereka berpatokan, oh kalau ada yang nggak beres, ambil pinggan baru, taruh garam di dalamnya, lalu tabur garam. Maka semua yang nggak beres itu nanti akan berubah. Semua akan berubah. Ya. Nah, saya mulai memberikan pengertian, penjelasan kepada orang-orang yang suka melakukan seperti itu. Lalu saya tanya gini, sebenarnya yang menyehatkan air Yeriko itu apakah garam?
Bukan. Bukan garam. Tapi yang menyehatkan air Yeriko itu sebenarnya omongannya Elisa. Ketika Elisa menyebar garam, menabur garam ke air itu, Elisa itu ngomong. Ngomongnya apa? Telah aku sehatkan air ini. Jadi yang mentahirkan apa? Bukan garamnya. Omongannya Elisa. Jadi jangan salah berpikir. Jangan salah nangkep. Garam dapur itu tak akan bisa mengubah masalah. Kecuali masalah masakan. Ya. Nah, itu memang itu kuncinya garam ya. Nah, Saudara, fungsi garam dapur. Ya, tapi orang sakit ya, ada rumah pada hantunya, ini dan itu bukan garam. Sebenarnya semua tergantung. Anda bisa mengubah keadaannya. Tapi enggak semua orang, Saudara. Dengar, itu bisa diyakinkan dengan pengertian seperti ini. Ketika saya mendoakan, ya. Nah, salah satunya waktu itu saya diundang ke Kelapa Gading. Di situ ada sebuah komplek ya. Nah, itu enggak saya sebut kompleknya. Nanti ada yang takut ke sana ya. Nah, itu ada sport club. Sport clubnya sebenarnya bagus sekali. Tapi Saudara, ya, pertama ya, itu sepi sekali. Sehingga mengalami kerugian katanya. Terus yang kedua, sering ada penampakan ini dan itu. Nah, manajernya kenal saya. Telepon Pak Gideon, bisa doain sport club enggak? Ya sudah, saya doain. Sebelumnya saya ngobrol sama mereka, ya. Kita doain dari sini saja ya, dari kantor kamu ini, ya. Kita nyatakan dalam perkataan ada kuasa, ya. Oke? Saya doa, Saudara. Hampir ya doa sekitar 15 menit lah, ya. Dari ruangan-ruangan yang disebut dan semuanya itu saya mulai sebut satu persatu, lalu saya ubah keadaannya. Dan apa yang Tuhan nyatakan mulai saya sampaikan juga gitu loh, ya. Nah, Saudara, sudah selesai amin ya. Saya pikir saya udah mau pulang. Ya. Waktu itu istri saya lagi pulang kampung. Ya, hari ini juga pulang kampung, ya. Dulu juga pas pulang kampung, ya. Nah, pas pulang kampung ya. Nah, terus kedua ada murid saya yang maminya lagi meninggal juga. Jadi saya udah mau ngurusin yang banyak lah seperti yang lainnya seperti itu. Jadi dia bilang gini, Pak. Nah, itu sudah dibeliin baby oil Pak, 3 botol. Gitu. Botolnya gede-gede lagi. Buat apa? Ya Pak, ya, harus dikepretin semuanya Pak, ruangan demi ruangan. Saya bilang, kan sudah kita doain. Omongan tadi kita sepakat. Setiap tempat yang kita sebut, sekarang sudah berubah keadaannya. Kamu bilang katanya percaya. Ya enggak lah. Tapi Pak, kurang afdol kalau nggak dikapretin minyak, Pak. Nah, Saudara, ini Saudara, gejala-gejala seperti itu. Ya enggak lah. Karena apa? Nah, cara memandang apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Elisa ini. Kan harus ada pinggan yang baru, yang diisi oleh garam. Betul nggak ya? Lalu baru ditabur ke situ. Nah, kalau nggak garam, ya minyak sekarang persoalannya. Minyak urapan. Saudara, ya, sekarang mulai dari diri kita dulu. Nggak usah pakai sarana. Orang sekarang menganggap minyak urapan itu lebih dari kehadiran Tuhan. Ya, omonganmu menghadirkan Tuhan. Ya, Anda adalah anak kerajaan, betul nggak ya? Gimana Anda datang, kerajaan Allah turun di tempat itu, betul nggak? Dan Yesus bertahta, ada di situ. Hadiratnya menguasai di situ juga. Ya, perkataanmu menentukan apa yang Anda deklarasikan, apa yang Anda katakan untuk tempat itu. Itu sudah mengubah sebenarnya. Tapi orang kadang-kadang kalau belum, ya enggak,
ada sesuatu yang nempel terjadi di situ loh. Itu kayaknya masih takut, masih ragu. Nanti kalau udah diminyakin dulu, nanti setiap lihat tempat itu, tuh udah ada minyaknya, ya pernah didoain, ya, gitu ya. Itu sugestinya, mereka bilang, wah sudah beres tempat itu. Kenapa? Ada bekas minyaknya, ya, ada bekas minyaknya. Nah, makanya saudara, ya, saya doa cuma sekitar 15 menit. Ngurapin itu 4 lantai, saudara. Dari lantai bawah, lantai dasar, ya, lantai 2, lantai 3. Kolam renang, kolam ikan, kolam apa saja. Pokoknya semua gitu ya. Semuanya gitu loh. Hampir 3 jam, saudara. Bayangin, saudara. Wah, capeknya luar biasa. Aduh, saya bersyukur saja gitu ya. Lalu saya cerita sama temennya. Itu loh si A itu loh. Ya, kok ini loh. Iya tuh suka ngayal seperti gitu-gitu loh. Nah, nah lain kali dia bikin buat rumah ya di Sunter sana. Dia bilang, Pak, bisa datang nggak, Pak? Kenapa? Biasa, Pak. Kudusin rumah saya, bilang gitu ya. Dan saya bilang ini, saya mau datang ya, tapi nggak pakai minyak ya. Saya bilang gitu. Dia bilang gitu, Pak, lagi lewat gitu. Pokoknya saya bilang, saya nggak pakai minyak. Ya, saya mau beri pelajaran sama dia. Ya, betul. Di situ saya nggak pakai minyak urapan, saya cuma doain walaupun keliling gitu ya, tapi saya nggak kepret-kepretin minyak. Udah selesai ya. Karena kurang yakin. Besok panggil pendeta lain sudah untuk kepretin tempat itu loh. Saudara saya bilang gini, ini orang betul nggak loh? Nah, sekarang kita lihat, ya, Elisa itu menyehatkan air di Yeriko bukan karena garamnya, tapi karena omongannya tadi loh. Aku telah menyehatkan air di Yeriko ini. Aku tahirkan air itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tahir. Amin. Nah, sekarang kita mulai didik ya. Jangan Anda terlalu menonjolkan sarana-sarananya. Buat orang-orang di sekitar Anda itu melihat ada power, ada kuasa di dalam ucapan Anda itu. Ya, kalau aku ngomong, semuanya pasti berubah. Ya, semuanya pasti berubah. Anda jangan nawar-nawarin, pakai minyak urapan ya, nggak usah. Ya, kalau dia nawarin, coba mulai kasih penjelasan. Ada kuasa yang paling kuat. Kuasanya ada di mulut Anda. Amin. Yaitu perkataan Anda. Omongan Anda. Itu luar biasa. Anda garam. Ya, garam itu harus punya pengaruh. Omongan Anda harus bisa mempengaruhi, mengubah segala sesuatu. Amin. Nah, bicara urapan, seasoning, ya. Ada yang dibubuhkan oleh Allah. Ingat, donat itu hanya tepung. Tapi sangat menarik, sangat disukai, dan berdampak bagi orang-orang sekitarnya. Karena apa? Karena toppingnya. Amin. Anda pun juga begitu. Anda dilengkapi. Ketika Anda mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan, tubuh yang dipersembahkan, si imam itu bubui garam kepada Anda. Dan Anda yakin dalam dirimu ada anointing, ada urapannya. Karena dia yang kasih kepada Anda. Bukan hasil Anda mengejar-ngejar urapan itu. Tapi ini sesuatu yang dipercayakan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah selesaikan masalah garam. Besok kita akan bahas selanjutnya, bagian berikutnya tentang terangnya. Amin. Ya, garam, Anda sudah mengerti. Sekarang bagaimana tentang terang? Besok kita akan bahas kembali. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.